Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi dan terima kasih untuk Anda semua yang setia menyimak konten di channel ini. Dan kita akan kembali menyajikan informasi yang menarik tentang kebumian. Dan kali ini kita akan jalan-jalan menuju ke Semenanjung Muria. Ada beberapa pemirsa yang menanyakan apakah Gunung Muria di Semenanjung Muria itu gunung berapi dan apakah masih aktif atau tidak, dan benarkah wilayah itu dulu pernah terpisah dengan Pulau Jawa. Memang sejarah menyebutkan sampai abad ke-17 Semenanjung Muria atau wilayah Semenanjung Muria itu terpisah dengan Pulau Jawa oleh Selat Muria. Jadi kawasan lebar dan luas yang terbentang dari sebagian Semarang, Demak, kemudian masuk Pati hingga sampai Rembang itu adalah perairan, dan ini terjadi sejak masa purbakala. Nah, lantas kenapa sekarang menjadi daratan? Nah, secara ringkas ini proses geologisnya menyebutkan bahwa terjadi sedimentasi yang sangat parah dari sumber-sumber di kawasan pegunungan di sekitarnya, dan kemudian menjadikan wilayah itu menjadi daratan sesudah abad ke-17, sehingga muncullah kota Demak, Pati, sampai Rembang, dan sekarang menjadi hunian yang cukup padat, dan kawasan Semenanjung Muria akhirnya menyatu dengan Pulau Jawa. Kemudian apakah gunung berapi yang ada di Semenanjung Muria itu sama dengan gunung-gunung api yang ada di sepanjang Pulau Jawa, mulai dari Gunung Ijen di Banyuwangi, kemudian Semeru ke barat hingga Kelut, Lawu, Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran, Sumbing, Sindoro, Slamet, dan seterusnya, termasuk pegunungan di Dieng. Apakah sama dengan itu? Ternyata secara proses pembentukannya memang berbeda. Jadi Gunung Muria, dan ada satu lagi gunung berapi yang lebih tua sebetulnya, yaitu yang sekarang dikenal sebagai nama Gunung Genuk, itu adalah vulkanik yang proses pembentukannya berbeda dan tidak satu busur dengan gunung api aktif yang sekarang ada di deretan Pulau Jawa. Nah, kompleks gunung api Muria berada di bagian utara atau di bibir Pulau Jawa, tepatnya di Sunda Back Arch atau busur belakang Sunda. Semenanjung Muria merupakan kumpulan yang sangat kompleks dari kegiatan vulkanik pada masa jutaan tahun yang lalu, dan Gunung Muria saat ini menjadi yang terbesar dan tertinggi di kawasan ini, mencapai ketinggiannya 1625 meter di atas permukaan laut. Nah, kawasan ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Di kaki Gunung Api Muria sekarang ini, yang di bagian utara ada Gunung Api Genuk dengan beberapa intrusi dasit di sayap bagian timurnya. Sementara di lereng Gunung Api bagian tenggara muncul tinggian atau kubah Pati Ayam yang belakangan sangat terkenal karena ditemukan banyak peninggalan masa prasejarah. Itu ada fosil gajah, fosil binatang-binatang pada masa jutaan tahun yang lalu. Dan kubah atau tinggian Pati Ayam ini merupakan batuan masa tersier yang terangkat akibat intrusi batuan beku berbentuk kubah. Berdasarkan hasil penelitian P. Ascaryo dan D. Kusnida dari Puslitbang Geologi Kelautan di Bandung ini, yang meneliti tentang penafsiran struktur geologi Semenanjung Muria dari data citra satelit, ini menunjukkan bahwa batuan Gunung Api Muria memperlihatkan tatanan kimia yang sangat beragam, dari kalk, alkali normal hingga kandungan potasiumnya yang sangat tinggi. Nah, menurut Ascaryo, ini dia mengutip hasil penelitian Kasadeval pada 1987, mengukur apa yang terjadi di kawasan ini itu pada 80.000 tahun yang lalu terjadi proses pembentukan gunung
api Muria. Hal itu ditandai oleh terjadinya proses erupsi atau letusan, sehingga mau tidak mau meskipun sekarang dikategorikan gunung api yang tidak aktif, tetapi memiliki potensi untuk aktif kembali yang bisa memicu seismitas dan erupsi aliran lava serta erupsi eksplosif material piroklastika. Sementara menurut hasil penelitian Sutekno Bronto dan Sri Mulyaningsih yang saya kutipkan dari Jurnal Geologi Indonesia volume 2 nomor 1 bulan Maret 2027, berdasarkan data regional Lembar Kudus, batuan tertua yang tersingkap di daerah Semenanjung Muria adalah formasi Bulu, yang di atasnya menumpang secara berturut-turut formasi Ujung Watu, batuan Gunung Api Genuk, dan Muria. Nah, formasi Bulu ini terdiri atas batuan bercirikan sedimen silisiklastika halus atau batu lempung sampai batu pasir karbonatan. Kemudian ada juga batu gamping berumur Miopleosin yang tersingkap di daerah Semliro di bawah fasies sentral Gunung Api Muria dan di sekitar Gunung Api Genuk. Sementara itu formasi Ujung Watu didominasi oleh batuan klastika gunung api kaya batu apung seperti Tuf Batu Apung, Lapili Batu Apung, dan Breksi Batu Apung. Batuan Gunung Api Genuk dan Muria yang terletak di dekat dengan kawah atau pusat erupsi sampai fasies proksimal berupa batuan beku atau aliran lava dan intruksi serta breksi gunung api. Selanjutnya berdasarkan 74 data penelitian radiometri pada tahun 2000 dan menurut McBirney penelitian 2003, aktivitas vulkanisme di Semenanjung Muria dibagi menjadi 5 periode. Ya, yang pertama adalah periode aktivitas vulkanik Gunung Genuk Tua, disusul kemudian Muria Tua, yang ketiga Muria Tengah, 4 Genuk Muda, dan yang terakhir adalah aktivitas vulkanik Muria Muda. Aktivitas Gunung Api Genuk Tua dimulai dengan letusan di lingkungan Laut Dangkal pada sekitar 2 juta tahun yang lalu dan menerus hingga 1,6 juta tahun yang lalu. Yang kedua, periode aktivitas vulkanik Gunung Muria Tua dimulai pada 0,800 juta tahun yang lalu atau 800.000 tahun yang lalu dan kemudian berakhir setelah beberapa puluh ribu di awal 800 tahun yang lalu. Sementara Gunung Api Genuk Muda mengalami aktivitas sejak 800.000 tahun yang lalu hingga 490.000 tahun yang lalu. Disusul kemudian aktivitas vulkanik Gunung Muria Tengah dan Gunung Muria Muda yang meningkat aktivitasnya hingga 300.000 tahun yang lalu. Secara geologis di kaki gunung api dan dataran sekeliling Gunung Api Muria dan Genuk dijumpai oleh gunung api parasit baik berupa kupah atau sumbat lava maupun maar. Di Semenanjung Muria ini teridentifikasi ada 3 gunung api maar, yaitu Maar Bambang, Maar Gunung Rowo, dan Maar Gembong. Nah, Maar tersebut merupakan hasil erupsi gunung api monogenesis sebagai produk interaksi antara sumber panas yaitu magma dengan air di bawah permukaan dan batuan dasar karbonat. Kegiatan tersebut mampu menghasilkan gas dan uap air bertekanan sangat tinggi sehingga menimbulkan letusan freatik yang dapat diikuti oleh letusan freatomagmatik dan letusan magmatik yang diakhiri dengan ekstrusi lava. Masih menurut Sutekno Bronto dan Sri Mulyaningsih, mengutip pendapat dari Schieferdecker, gunung api Maar adalah suatu cekungan yang umumnya terisi air berdiameter mencapai 2 km dan dikelilingi oleh endapan hasil letusannya. Gunung api Maar yang cekungan kawahnya tidak terisi air disebut Maar kering. Maar juga diartikan sebagai kerucut gunung api monogenesis yang memotong batuan dasar di bawah permukaan air tanah dan membentuk kerucut berpematang landai yang tersusun oleh rempah gunung api berbutir halus hingga kasar, mempunyai diameter kawah bervariasi antara 100 sampai 3.000 meter yang sering terisi air sehingga membentuk danau. Di sepanjang Laut Jawa yang ada di utara pesisir dari Semenanjung Muria ini memang terbentang cekungan-cekungan yang terbentuk pada zaman pratersier. Pratersier ini paralel dengan zona subduksi pada zaman Kapur. Ini menurut penelitian Sudiro pada 1973.
Palung Muria, di mana kompleks Gunung Muria ini merupakan bagiannya adalah salah satu dari subcekungan yang ada di perairan Laut Jawa. Hasil studi tektonik regional Jawa Timur yang dilakukan oleh Sri Budiani pada 2003 memperkuat bukti bahwa terjadi benturan antara benua mikro dan paparan Sunda sejak zaman Kapur Akhir hingga Eosen Tengah. Dari proses geologisnya bahwa generasi magma yang ada di Gunung Api Muria ternyata hasilnya sangat beragam tergantung dari temperatur proses pelelehan magma ini menurut penelitian Dr. Sohyar dari Badan Geologi pada 1998. Nah, kesimpulan itu diperkuat dengan hasil penelitian mengenai perkembangan busur magmatis Indonesia bagian barat oleh Surya Atmaja pada 1998 sejak zaman Paleosen, Eosen awal, Miosen akhir dan zaman Pliocene yang mengindikasikan siklus puncak aktivitas vulkanik kalk alkali tinggi pada masing-masing zaman tersebut. Nah, setelah berpuluh ribu tahun terdeteksi mengalami proses vulkanik yang terakhir, maka secara analisis geokimia Gunung Api Muria saat ini dalam kondisi yang sedang tidak aktif dan sangat jarang ditemukan rembesan gas. Secara khusus memang sudah tidak ditemukan lagi indikasi kegiatan vulkanis di Gunung Muria, namun dari hasil penelitian geologi menunjukkan bahwa di kawasan ini terdapat banyak sekali struktur yang membentuk patahan-patahan aktif. Patahan-patahan tersebut pernah bergerak setidaknya 50.000 tahun yang lalu dan bergerak secara periodik selama 500.000 atau setengah juta tahun yang lalu. Dan memang saat ini patahan-patahan di kompleks Muria tidak memperlihatkan pergerakannya yang signifikan. Namun demikian, jika suatu saat terjadi pembebanan energi dapat melampaui kemampuan patahan tersebut, maka patahan-patahan tersebut akan mengalami pergerakan dan berpotensi menimbulkan gempa bumi serta longsoran material vulkanik. Jadi jika ada pertanyaan apakah Gunung Muria ini gunung berapi? Ya, dia gunung berapi. Dan apakah bisa meletus kembali? Ya, sejauh ini dari vulkanologi mengatakan atau mengkategorikan Gunung Muria, Gunung Genuk dan kawasan itu adalah gunung api inaktif sehingga kecil sekali kemungkinan terjadi letusan atau erupsi. Oleh karena itu sangat menarik ketika beberapa tahun yang lalu atau sejak tahun 70 kawasan Semenanjung Muria ini dirancang untuk dijadikan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ternyata setelah dilakukan penelitian secara geologis terjadi gempa-gempa aktif di sana, dan bekas kawasan gunung berapi ini memang meninggalkan jejak morfologi yang cukup menarik ya. Terdapat punggungan-punggungan dan lereng-lereng bukit yang sangat terjal, dan itulah jejak-jejak aktivitas vulkanik Gunung Muria, Gunung Genuk di masa jutaan tahun yang lalu. Demikian pemirsa informasi tentang Gunung Muria ini sepintas saja. Dan terima kasih untuk perhatian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.